Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kejumur dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Persis TV rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil tema adalah tentang ampunan Allah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dan juga tentu ini sudah sangat banyak para asatidzah menjelaskan tentang bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan bulan ampunan. Dalam sebuah hadis yang sudah sangat familiar di antara kita, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dari hadis tersebut tentunya kita dapat memahami bahwa dapatnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitan dengan saum dan juga salat pada bulan Ramadan itu dasarnya atau titik tolaknya haruslah atas dasar iman dan ihtisaban. Demikian di dalam hadis itu menyatakan titik tolak iman dan ihtisaban ini tentunya kita harus dapat lebih mengetahui makna dari itu semua, karena dengan saum kita itu senantiasa kita berharap menjadi maghfirah atau menjadikan kita diampuninya dosa-dosa yang telah lalu, karena tidak ada seorang pun yang steril dari dosa. Pemirsa TV Persis yang dirahmati Allah, dengan iman itu tentu kita bisa memahami atau meyakini bahwa saum Ramadan itu merupakan satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yang tentunya Allah akan memberikan sesuatu yang istimewa kaitan dengan perintah saum itu sendiri. Dan ini yang harus diyakini bahwa pada bulan Ramadan ini ada amalan-amalan yang perlu diperhatikan agar saumnya itu menjadi saum yang berkualitas, yang melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, dengan iman yakin bahwa ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib kita lakukan karena perintah dari Yang Maha Kuasa, dari Yang Maha Pemberi rizki dan Maha segalanya. Adapun dengan ihtisaban, yaitu berharap ridho Allah saja dari pelaksanaan saum kita ini, tentunya harus melahirkan sikap kehati-hatian di dalam melaksanakan saum itu tersendiri, sehingga harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang ketika kita melaksanakan saum itu. Dengan iman wahtisaban yang akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu, maka perlu ada perhatian akan syarat-syarat apa sih sehingga saum kita ini menjadi bagian atau menjadi hal yang dapat diampuninya dosa. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan ada sebuah kisah yang pernah saya baca tentang kisah Nabi Musa pada suatu hari mengajak para sahabatnya untuk keliling daerah. Nah, sampai pada satu pintu gua yang pada waktu mau masuk gua tersebut, Nabi Musa menyampaikan nasihat atau menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya. Sahabatku, kita akan memasuki sebuah gua ini yang di dalamnya tentu gelap gulita. Tidak tahu di sekelilingnya. Nah, nanti siapapun yang mengambil sesuatu di dalam gua itu, maka akan merasa rugi dan menyesal. Juga demikian sebaliknya, yang tidak mengambil pun akan merasa rugi dan menyesal. Singkat cerita, masuk ke dalam gua, dan di tengah-tengah gua para sahabat berbeda merespon dari apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ada sahabat yang mengambil saja sedikit saja yang ada di dalam gua itu dengan pemikiran bahwa sedikit kan tidak berat, karena mengambil atau tidak mengambil pun akan rugi dan menyesal. Demikian juga ada yang tidak mengambil karena pemikirannya bahwa buat apa mengambil, karena dengan mengambil itu toh tetap saja rugi. Ya sudah, mendingan tidak juga mengambil apapun yang ada di dalam gua itu. Maka setelah keluar dari gua itu, Nabi Musa memanggil para sahabatnya dan meminta kepada sahabatnya untuk memperlihatkan yang membawa sesuatu di dalam gua itu. Maka ada sahabat yang membawa sedikit yang ada dalam gua itu, diperlihatkan ternyata yang sedikit itu adalah batu permata, batu yang berharga. Maka menyesallah yang mengambil. Kenapa menyesal? Karena menyesal ngambilnya cuma sedikit, coba banyak. Nah, apalagi yang tidak mengambil, merasa bahwa ngapain berat-berat bisa diambil, toh akan rugi. Nah, terlebih yang tidak mengambil merasa rugi karena padahal bawa ya sedikit juga, pasti akan untung, ternyata bukan merasa rugi. Katanya seperti itu, padahal yang mengambil sedikit pun tetap saja merasa rugi dan menyesal karena tidak membawa banyak. Nah, dari kisah ini maka Nabi Musa memberikan gambaran atau memberikan penjelasan bahwa di dalam gua yang baru kita lewati itu adalah perumpamaan dunia tempat kita hidup. Dan adapun batu-batu permata yang berharga itu yang tidak diketahui adalah amalan-amalan kita atau larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah tersebut memang tidak pernah dianggap penting selama dalam hidup ini
karena dianggap enteng, bahkan diabaikan, dijauhi atau ditinggalkan. Nah, dari pemahaman ini bahwa kalau misalnya kita sekarang ini sedang hidup di dunia, ibarat kita dalam gua, dalam kondisi gelap dan gulita, tidak tahu ada apa dan akan bagaimana. Ternyata di dalam ketidaktahuan kita itu ada sesuatu yang perlu kita perhatikan adalah amalan-amalan. Apa saja amalan itu? Yaitu perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari itu semua, maka tentu kita dapat mengambil pelajaran dari cerita atau kisah Nabi Musa dengan para sahabatnya ini. Jangan pernah menyepelekan sekecil apapun amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah melaksanakan sekecil apapun amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena inilah batu-batu yang berharga yang tentu akan menjadi bekal kita hidup di akhirat. Nah, kaitan dengan ini, dengan saum kita yang kaitan dengan ampunan, bulan ampunan, jika memang kita saum berdasarkan imanan wahtisaban, maka kita akan mendapatkan ampunannya. Di sini berhubungan dengan surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah di sini menunjukkan jangan leha-leha, harus segera, jangan lalai untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya adalah menuju surga yang surga itu seluas langit dan bumi. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid juga ayat 21, luasnya seperti luas langit dan bumi. Dalam ayat ini menyatakan bahwa kita harus bersegera untuk menggapai maghfirah Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan segala larangannya, dan bersegera menuju surganya yang surganya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah surga yang seluas itu diciptakan atau disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat selanjutnya ada penjelasan tentang siapa sih orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, menafkahkan hartanya baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit. Ya, maksudnya adalah mengeluarkan hartanya dalam keadaan mudah ataupun susah, dan dalam keadaan sengsara ataupun dalam keadaan lapang. Dan perlu diperhatikan, indikator pertama adalah berinfak. Ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dan surganya. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidho, orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Yang dimaksud di sini adalah mencegah dirinya dari rasa marah dan keinginan untuk membalas dendam. Ya, wal kadhiminal ghaidho, menahan amarahnya artinya dapat mengelola emosinya. Wal afina anin nas, dan dapat memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kalaupun mampu untuk membalasnya, hendaklah kita memberikan maaf kepada siapapun orang yang sudah menyakiti atau mendoliminya. Ini adalah indikator ketiga bagaimana supaya kita mendapatkan maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Nah, sifat-sifat yang tadi adalah kategori sifat-sifat orang yang memiliki kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Yang keempat indikatornya adalah untuk mendapatkan ampunan itu waladzina idza fa'alu fahisyatan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa, ya, maksudnya adalah melakukan dosa-dosa, ya, seperti dosa-dosa baik dosa kecil ataupun dosa besar, audzalamu anfusahum atau menganiaya diri sendiri, yaitu dengan melakukan dosa-dosa, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, maka segeralah ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kemudian 4 indikator inilah yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan ampunan dan surganya. Diakhiri dengan ayat yang lainnya, ayat yang selanjutnya, lanjutan daripada ayat tadi, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Ya, walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mengulangi atas apa yang sudah dimintakan maaf atau minta ampun, lalu merasakan itu bersalah, minta ampun dan tidak diulangi lagi. Ayat selanjutnya adalah ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, ya. Nah, demikian itu adalah bagi mereka akan mendapatkan pahala dan mendapatkan maghfirah dari Tuhan. Wajannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir air sungai-sungai, dan juga khalidina fiha, senantiasa kekal di dalamnya, ya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baiknya orang yang beramal. Dari ayat tersebut, dari surat Ali Imran dari 133 sampai 136 ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan untuk bersegera mengharapkan atau memburu menggapai ampunan dan juga menggapai surganya dengan indikator antara lain adalah 4. Pertama adalah menginfakkan rizkinya dalam keadaan sulit ataupun lapang. Kedua adalah senantiasa dapat menahan amarah, menahan emosi. Nah, pada bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan amarah. Ini adalah bulan training, ya, bulan latihan. Yang ketiga adalah senantiasa mempunyai jiwa memaafkan. Kalau merasa tersakiti, terasa terdolimi, maafkanlah saudara kita. Ini indikator jika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan sangat memungkinkan bahwa manusia itu melakukan dosa. Maka ketika melakukan dosa, segeralah minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Nah, itulah 4 indikator yang memungkinkan kita untuk dapat meraih maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah dan surganya, tentu dengan titik tolak tadi, imanan wahtisaban. Karena dalam hadis lain dikatakan bahwa Rasulullah menyampaikan kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ila juwal atos, bahwa banyak orang yang saum tapi hanya menahan lapar dan dahaganya saja. Jadi saumnya itu tidak berkualitas dan tidak melahirkan ampunan dan surga Allah. Dan semoga kita semua menjalankan saum pada bulan Ramadan ini senantiasa menjadi saum yang berkualitas, yang menyebabkan kita diampuninya dosa. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang merugi. Mengapa? Karena kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan amalan-amalan pada bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diperintahkan, tetapi ternyata Ramadan berlalu begitu saja tanpa menyebabkan kita diampuninya dosa.
Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan rahmat yang tentunya dengan rahmatnya inilah kita akan mencapai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap, kita ingin menuju kepada surga yang dijanjikan Allah dan kita sangat ingin mencapai kepada surga Firdaus. Tentunya ampunan Allah itulah menjadi satu kunci keberhasilan atau tiket kita mendapatkan surganya. Demikian pemirsa TV Persis rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menjalankan ibadah saum. Semoga ibadah saum menjadikan kita diampuninya dosa dan mencapai predikat orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam.